Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Evian yang kali ini akan membawakan sosialisasi mengenai penanganan berita hoax. Peradaban manusia kini kian maju dan banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dulu ketika teknologi informasi dan komunikasi belum berkembang, kita berkomunikasi secara langsung atau menggunakan surat. Kemudian berkembang dengan adanya ponsel yang mempermudah komunikasi dengan cara bertelepon atau SMS. Di masa kini, kita dapat melakukan panggilan video dan mengobrol melalui berbagai macam aplikasi media sosial. Berdasarkan data APJII yang diperoleh pada tahun 2018, konsumen internet di Indonesia berjumlah 171,17 juta pengguna dari 264 juta jiwa. Bahkan angka pengguna ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,12%. Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi ini melahirkan berbagai macam dampak positif yang sangat amat membantu kita untuk menerima informasi dan pesan secara luas yang tidak terbatas antara waktu dan ruang. Tetapi selain dari segudang dampak positif tersebut, perkembangan komunikasi dan teknologi ini juga menimbulkan segudang dampak negatif. Salah satunya yaitu menimbulkan adanya muncul berita hoax. Nah, apa sih berita hoax itu? Hoax merupakan kabar, informasi, atau berita palsu atau berita bohong. Hoax ini bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Berita hoax ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, disebarkan melalui media sosial agar efeknya lebih besar dan lebih cepat tersebar. Kemudian yang kedua, berisi pesan yang membuat panik dan cemas para pembacanya. Kemudian yang ketiga, biasanya berita hoax ini diakhiri dengan imbauan agar para pembaca segera meneruskan pesan ini ke forum yang lebih luas. Yang keempat, biasanya identitas penulis berita hoax ini tidak diketahui atau anonim. Nah, apa sih penyebab munculnya berita hoax itu? Berikut ini merupakan beberapa faktor atau alasan dibuatnya atau disebarnya berita hoax tersebut. Yang pertama, yaitu usaha untuk mencari sensasi di media sosial dan internet. Kemudian yang kedua, menyebarkan berita hoax untuk mendapatkan uang lebih banyak dan bekerja sama dengan para oknum. Kemudian yang ketiga, ikut-ikutan agar terlihat eksis di media sosial. Yang keempat, untuk menyudutkan suatu pihak tertentu. Yang kelima, untuk mengadu domba. Nah, bagaimana sih cara kita itu mengenali berita hoax tersebut? Jadi masyarakat ini perlu diedukasi untuk bisa mengidentifikasi secara sadar perihal berita hoax yang kini makin tersebar luas di dunia maya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari berita hoax tersebut? Yang pertama, yaitu menelaah kembali berita yang kita baca. Dalam menelaah berita ini ada beberapa macam cara. Yang pertama, yaitu memastikan berasal dari situs yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, memastikan tanggal kejadiannya. Yang ketiga, terdapat tempat kejadian yang jelas. Yang keempat, konten berita tidak berisi isu sara. Kemudian yang kelima, berisi opini yang dibarengi dengan fakta yang akurat. Keenam, konten logis dan dapat ditelaah. Ketujuh, bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD dan faktual. Kedelapan, tidak ada saran untuk menyuruh kita mengklik suatu link. Kemudian, selalu memantau perkembangan berita harian. Selanjutnya, selalu gunakan pemikiran kritis ketika menerima suatu informasi. Yang terakhir, berhati-hati dengan judul berita yang provokatif atau judul yang mengandung clickbait. Nah, dalam dunia yang serba digital ini, kita dituntut untuk lebih berhati-hati kembali dalam menerima sebuah pesan, informasi, atau berita yang ada. Jangan sampai kita dengan mudah menerima suatu informasi tanpa mengetahui fakta di balik informasi tersebut. Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk menelaah suatu berita atau informasi, hendaknya kita selalu waspada dan peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, agar kita tidak termakan dengan berita hoax dan menjadi warga yang mudah diadu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada sosialisasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.